Nakal sing tujuane kaendahan Yeah. itu kreatif. Pemirsa, berita teater kembali lagi dan kali ini kita punya narasumber yang cukup mistis. Juaranya mistis se-Indonesia. Kita punya Joko Bodo banget. Selamat datang Mas Joko Bodo banget. Wah, kabarnya sering ya begini. Baik sekali. Nek iki disemir ireng dadi kaya Whoopi Goldberg lho. Kelingan kelunde. Maune saya cat hitam terus. Terus? Ning jelek. Dadak ngene-ngene terus ta. Akhirnya? Ngene. Ya tapi aslinya warnanya kayak gini Mas. Enggak yo. Oh iya aslinya ngene. Aslinya gini ya Mas. Aslinya ngene iki. Putih gini. Iya. Keemasan gini ya. Kemasan. Tapi nek misalnya pas lagi ngajar gitu harus diikat gitu atau dikrembiakkan gitu Mas? Dikrembiak gini loh. Enggak apa-apa. Karena biar ada gunanya rambut panjang. Ini memelihara berapa lama Mas? Ini memeliharanya, waduh sejak kapan ya? Iya. Lama, sudah lama. Iya lama. 2-3 tahun yang lalu Oh gitu. lama, iya. Lebih. Luar biasa. Lebih. Terus yang gondrong yang atas tok atau yang bagian jenggot ini? Tadinya semuanya, semua, tapi tak seleksi. Ini yang bagian sana itu Enggak ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Ferry L. Siapa Instagrammu Ferry L Pawiro. Ferry L Pawiro. Tepuk tangan untuk Mas Ferry L Pawiro. Tangan. Yo, silakan di follow dulu Mas Ferry _L_Pawiro Oke. ya di Instagramnya. Selamat datang Mas. Yoi. Kali ini kita akan bertemu dengan Mas Ferry ini, dan Mas Ferry ini siap-siap buat yang nonton berita teater. Kita akan 2 SKS lah ya Mas ya ini ya. Kok kemeringat aku ya? 2 SKS atau 3 SKS lah kira-kira. Kok iso tuh dua? Lah kan kita berbicara sama akademisi. Oke. Akademisi Gitu. gitu tak ikat rambutnya berarti. Masalah ya. Harus gitu ya. Tapi ini satu hal yang berbeda. Biasanya kita ketemu sama praktisi seni. Nah ini sekarang kita menuju ke akademisi. Salah satunya Mas Ferry ini. Mas Ferry, cerita Mas, atau menurut Mas Ferry ini Mas, pengalaman belajar teater secara akademis itu enak gak sih Mas? Nikmat sekali. Terima kasih ya. Itu tadi Nikmat jawabannya. Nikmat sekali. Nikmatnya gimana Mas? Yo kira-kira nakal terfasilitasi gitu. Maksudnya gimana nih? Nakal itu kan beda tipis karo kreatif aslinya. Oke, ini Iya. definisi yang diberikan oleh pemerintah ya. Nakal itu kreatif. Ya. Nakal sing tujuane kaendahan Iya. itu kreatif. Dan ini difasilitasi Difasilitasi nek di sekolah. sama sekolah Iya memfasilitasi. dong. Oke, selain itu Mas, selain itu. Kayaknya sing paling menarik iku. Nakal tapi Karena iku cabangnya dadi akeh banget. Misalnya nakal neng ngorek-orek tembok mural, ngono to? iya. Nah, ngorek-orek tembok sing rada ana bentuke dadi graffiti ngono misalnya. Ya. Bengok-bengok sing rada ra cetha Ya. teater ngono misalnya. Rada ra cetha. Iya, iya. Berarti cetha to, tapi Cetha. rada ra Rada. cetha. Itu difasilitasi. Nah, gitu lah sing bangsa-bangsa neng di masyarakat tidak ungsum, di situ difasilitasi gitu. Enggak ungsum itu, mohon maaf ini kalau misalnya ada penonton berita teater dari Uganda, mungkin nggak tahu ungsum itu apa ya. Ungsum itu musim Non konvensional. non konvensional. Oke. You know? Yes. In Yes. Uganda. Yes, you, Oke, yes. oke. Oke, Mas lanjut. Kalau ngomongin terus berbicara tentang belajar teater secara akademis, berarti kan akan ada langkah-langkahnya, akan ada apa namanya, kurikulumnya, silabusnya kayak gitu Mas.
memang sebaiknya dipelajari seperti itu atau secara praktik dalan wae gitu bisa sih Mas. Iya, bedanya nggur loro ya. Siji kemudian lama menemukan dirinya, yang satunya mergo tipsnya wis dicateti Ya. jadi cepat gitu. Itu saja sebenarnya Yang sih. tipsnya dicatat itu adalah yang akademis itu Ya. berarti ya. Nah, ya betul. Jadi melakukan hal kayak gini sing embuh itu ngono kae. Ini kalau digadokke sama teori ada ternyata. Ada. Dan ini dibenarkan oleh teori. Ya. Akhirnya itu tadi ketemu. Ya, minimalnya pendekatan teori gitu. Pendekatan teori itu ya. Di situ sing fungsine untuk akademis. Iya. Jadi nek misalnya teater itu sakjane oke banget Mas Gundi. Banyak sekali. Karena teater itu kan unsurnya banyak sekali ya. Iya. Nek misalnya pembagian pencabangan atau peminatan itu ya secara di sekolah itu dipisahkan, dijereng itu jadi ada penulisan, ada dramaturgi, ada penyutradaraan, ada pemeranan atau keaktoran, ada artistik. Jadi itu. Tetapi secara prinsipal yang tadi saya jawab itu dua hal itu saja nih. Tapi itu memang kudu dipelajari semua atau bisa diluweh ngono ya. Rasah ngopo wis kan ada kan anak-anak yang belajar dari sanggar mungkin ada kurikulumnya sedikit ya. Iku dadi serius ya aku ya ket mau ya dadi ketemu ning akademisi ya. Iya. Nek sing Yo mulai men. Oh, saya kira ini tapi perlu diketahui. Apakah itu memang harus dipelajari secara step by stepnya gitu? Atau dilompati aja tabrak ke yang sana, ketabrak sini, ketabrak situ gitu. Nek itu saja nih itu sebenarnya pilihan ya, pilihan. Yang saya sebutkan minat utama itu pilihan. Tapi semua orang berarti boleh memilih karena itu pilihan. Iya, betul. Ya, jadi misalnya saya studi dulu keaktoran itu ya. Pemeranan lah. Kalau di kurikulum namanya pemeranan. Ben rodok keren terus saya aktor gitu. Padahal pemeran. Okay. Lalu kemudian ibu pemeran sendiri itu kan stepnya ya basic acting lah, basic peran gitu kan. Basic peran yang meliputi piye to carane mlebu panggung pisanan. Bagaimana sih cara kita mengetokkan diri, mengeluarkan diri dari belakang panggung ke depan teknik panggung. muncul ngono ya Mas ya. Kamu kok tahu? Loh, aku itu Ya. isi Yogyakarta Sewon itu lewat depannya. Depannya ada warung. Ya. Kayak gitu. Ya itu teknik basic acting ya. Tapi sebelumnya memang seorang pemula biasanya harus mempelajari apa toh yang harus dilatih sebagai rumah untuk basic acting tadi. Rumahnya misalnya aktor kudu harus tahu tubuhnya, harus tahu perasaannya, pikirannya gitu. Lalu kemudian ada olah-olah itu pelajaran olah tubuh, olah vokal, olah rasa. Olah terus masak ya. SMK Negeri 6 Yogyakarta. Tata Boga ya. Sekolah kejuruan olah-olah itu. Kejuruan olah-olah. Itu 3 hal itu diolah. Iya. Vokal, olah rasa sama olah tubuh. Olah tubuh, olah vokal, olah tubuh, olah rasa. Jadi 3 rasa. elemen itu yang pertama dipelajari. Itu kalau di pemeranan atau di keaktoran. Iya, kalau yang lainnya juga berbeda lagi berarti. Kepenulisan tadi itu atau penyutradaraan itu juga berbeda lagi. Berbeda lagi. Jangan minat yang mana? Setting ya Mas. Setting. Setting pertama kali belajar nyeket 1000 kertas Mas. Nyeket tenan. Loh, gimana toh? Serius iki Mas. Lah, iki ngalami ya, kowe ngono ngalami ya. Nyeket 1000 kertas. Jadi pertama kalau misalnya kalau di kelas itu namanya penataan artistik. Iya. Atau di beberapa kampus seni disebut basicnya itu disebut dasar-dasar visual panggung atau dasar-dasar seni rupa panggung. Yang pertama tetap mengenali unsur-unsur visual sama di seni rupa. Iya. Misalnya kayak garis, bentuk, terus stepnya sketsa, warna. Itu kan gimana? Keaktoran loh Mas. Teater loh Mas. Oh iya. Itu ono seni rupanya gitu juga. Oh ya. Oh. Iya. Lintas.
gitu berarti ya. Karena teater itu multimedia. Jadi dia menggunakan media. Pemahaman kita multimedia itu kan juga TV tuh. Bukan, media itu kan wahana tempat itu kan gitu. Nah, ini. Ya kan dong ta. Iya, luar biasa. Aku dijek daftar berarti tompo lho. Ya. Jadi multidisiplin, multimedia. Karena visual Yudhoyope ini karena indera manusia harus difasilitasi juga di teater. Oke. Nah, ini si Mas Ferry ini kan kita juga tahu Mas Ferry ini selain aktif di kampus, Mas Ferry ini juga aktif di kampung ya Mas ya. Kampung, ya. Tapi bukan itu yang kita obrolin. Mas Ferry juga aktif di teater Gandrik Mas. Ya kan Mas. Iya. Nah, ini kan akhirnya menarik proses yang terjadi di kampus untuk membentuk aktoran misal gitu sama proses yang terjadi di teater Gandrik itu. Yang pertama adalah penak sing di Mas, menurut Mas Ferry. Karena kalau saya aktivitas di luar akademis itu saya sadari sebagai pendukung di akademis, Mas. Misalnya saya KTP saya seniman, terus pekerjaan saya mengajar. Terus kalau yang saya bagikan ke yang diajari itu berangkat dari sesuatu yang saya tidak tahu, Pri. Kan susah tuh itu. Berarti harus juga saya melakukan aktivitas kesenian itu, satu di antaranya di teater Gandrik itu adalah saya juga mendapatkan experience. Oh my god. Live experience. Live. Yang bisa saya bagikan di kelas directly, itu. Ya. Oke. Dan itu tidak textbook ngono. Jadi misalnya gue tahu ngerasa kira, kalau misalnya kamu mau masuk ke panggung, tapi kamu kebelet pipis itu gimana gitu? Ya, saya tidak bisa mencontohkan itu kalau saya tidak pernah mengalami itu. Makanya ketika bergabung itu jadi mengalami. Ya, saya jadi mengalami dan banyak pengalaman untuk saya bagikan secara pengalaman, secara. Tapi Mas itu proses bergabungnya terus ke tempat itu ke teater Gandrik bilang gitu. Oh ya. Ini kok jadi serius ya? Iya, aku malah anak Jadi dulu. Oke. Ini dulu. Alkisah. Dulu saya selesai studi isi itu 2007. Oh selesai tadi Mas? Selesai dong. Oke syukurlah gitu. Banyak teman saya nggak selesai. Oh ya. Selesai. Ini selesai. Enggak, ini yang selesai. Ini pinter-pinter Mas sini. Iya. Makanya bikin berita teater. Oh yang di sana ya. Yang di sana. Iya. Itu 2007. Terus 2008 itu saya juga tidak tahu waktu itu teater Gandrik itu menginginkan regenerasi. Waktu itu masih Suwargi Herukusomurti yang memimpin teater Gandrik. Terus dia tiba-tiba pengen ada regenerasi. Lalu dibukalah. Sopo sing woro-woro pengumuman siapa yang mau bersama-sama mengembangkan teater di teater Gandrik, monggo. Saya blusuk mlebu. Daftar. Itu memang open recruitment terbuka, daftar wae. Proses seleksi akhirnya. Seleksinya adalah proses naskah, judulnya Dewan Perwakilan Rakyat yang latihannya itu 9 bulan. Kayak orang hamil itu loh. Latihannya 9 bulan. Kayak orang meteng. Latihan terus. Nah, 9 bulan itu beberapa meletre, Mas. Oke. Yang tersisa ya hanya beberapa, di antaranya siapa ya? Banyak ya teman-teman lama yang termasuk. Tapi dari intensitas 9 bulan itu, sorry Mas tak ketok. Dari intensitas 9 bulan itu apakah setiap hari gitu atau 2 hari sekali apa ya, sesasi pisan mungkin malan? Intensitasnya cukup padat itu. Seminggu bisa 4 kali. Kenyal berarti. Mas cukup padat kenyal kan gitu ya. Kaken kanji. Iya, kaken kanji. Ya, itu juga terjadi. Maksudnya kaken kanji itu. Latihannya padat. Iya, latihan padat. Jadi mungkin akhirnya ada yang apa namanya? Ya jelek Mas, karena latihan menjenuhkan sekali. Karena sebenarnya kalau di teater Gandrik teks itu kita yang banyak shock gitu. Banyak shock karena teater Gandrik itu kan berbasis disiplin teater tradisional. Ya. Sementara kalau di kampus itu biasa latihan itu 2 wulan, Mas.
keporo malah 2 minggu Mas. Wah. Karena sesuk wis kudu ujian gitu. Oh iya iya. Nah, kalau nggak ujian Enggak keluar bahaya, nilainya, terancam. ulang lagi. Iya. Makanya kemudian di teater, masuk ke teater gandrik pertama itu 9 bulan itu yo, aduh, iki teater jenis opo, ya kan, kira-kira gitulah. Tapi diterapkan nggak, Mas, ilmu-ilmu yang ada di kampus itu juga diterapkan di situ nggak sih? Atau terjadi pengulangan selama 9 bulan itu, atau yo malah punya karakter yang berbeda? Ya waktu itu ternyata karena ketika kuliah itu banyak pengetahuan teater barat Mas. Dan minim pengetahuan teater tradisional. Jadi misalnya kalau dibandingkan 80% teater barat, 20% teater tradisional di eraku ya, nggak tahu kalau di era teman-teman ini. Jadi kalau di eraku ada teater daerah, terus ada folklore gitu. Itu yang justru banyak dipakai ning teater gandrik itu. Pengetahuan itu sampai pada ngerasake teater tradisional. Cara misalnya kalau di teater tradisional kita itu kan ono improvisasi itu. Nah, teater modern itu improvisasi tonyo Mas. Sak kata ya itu hilang Mas kalau di teater modern tuh. Tapi kalau di teater tradisi satu kata harus dikembangkan banyak kata. Kalau perlu tidak ada kata-kata dikembangke gitu. Ini piye nek rano kata-kata dikembangke itu? Misalnya sutradaranya kembangke, nah gitu.